Welcome to podcast Chapter 2, Sharpen Your Art Skill. Halo Reds, kembali lagi bersama podcast by Senbut BEM Fateta. Nah, kali ini kita masuk ke chapter kedua dari podcast nih, di episode 1. Nah, sebelumnya kemarin kan udah ditemenin sama Wira ya. Nah, sekarang ditemenin sama gue. Nah, kenalan dulu. Pertama, nama gue Anggita Nuri Samarani dari Fateta 58. Nah, di sini gue nggak akan sendirian, tapi gue bakal ditemenin sama narasumber-narasumber yang oke-oke banget dari Fateta nih. Mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya, dari yang ujung sebelah kiri. Dari gue. Oke. Halo semuanya, nama gue Zaki Arya Satya, biasa dipanggil Zaki. Gue dari Fateta angkatan 58. Terus Kenalin semuanya, gue Muhammad Fahrel dari Fateta 57. Oke, halo Zaki, halo Bang Fahrel. Nah, sebenarnya boleh nggak kasih tahu nih, kayak spoiler dikit, apa sih highlight yang bakal kita bahas di episode kali ini? bisa dilihat dari Apa coba? Bang Fahrel ya, pasti berhubungan sama musik. Ya mungkin dari BEM-nya sendiri kan ada musik, tari, segala macam. Mungkin kemarin pertamanya dari kadep, sekarang mungkin terjunnya ke musik pertama Iya, ya. musik ya. Nih, kalau kalian tahu, mereka ini kalau di Fateta di IPB terkenal banget nih sama skill-skill musiknya. Mungkin dari sini kita bisa bincang-bincang lebih lanjut gitu ya. Tapi sebelumnya gue pengen nanya dulu nih, mungkin alat musik yang kalian mainin itu apa sih? Kan musik banget nih kita. Apa sih, Oke. boleh tahu? Zaki apa Zaki? Zaki dulu deh, Alat musiknya. boleh. Ya. Kalau dari gue alat musiknya biasanya kalau di band gue megang drum, main drum. Iya, drum. Bang Fahrel apa Bang? Bang Farel. Gue tergantung. Ada band yang gue mainnya sebagai keyboardist, ada yang sebagai gitaris. Jago banget emang. Jago. Kalau drum gitu bisa nggak? Bisa. Drum nabuh Oh, lamer. Iya. Kamu bisa ya? Bisa. Ya berarti mereka hebat-hebat banget loh guys. Kayak udah banyak karya-karyanya juga. Amin. Mungkin nanti di akhir bisa promosiin kali ya karya-karyanya kalian. Boleh. Mungkin kan tadi udah bincang-bincang ya. Kalau Zaki sukanya main drum, kalau Bang Farel sukanya main keyboard sama gitar. Nah, background story dari kenapa sih kalian bisa terjun ke dunia musik terus main alat musik itu gitu? Gimana sih? Kayak mungkin dari Bang Farel dulu Oke. kali ya. Buat gue pertama kali main musik itu kelas 8. Itu ya biasanya gitaris itu pertama kali main gitar tuh gara-gara cewek lah ya. Gara-gara crush gitu, nge-crushin Gara-gara cewek. crush. Terus ya cewek ini suka lagu ini, terus gue belajar lagu itu akhirnya. Jadi Terus ya buat berkelanjutan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, maksudnya Main musik ya, main musiknya. Kirain ngejar ceweknya. Enggak, main musiknya sampai sekarang. Oke. Lanjut, terus udah. Udah. Oh, udah. Kalau gue pertama kali belajar drum itu kelas 7, kelas 1 SMP. Kelas 7 1 SMP. Ya itu sebenarnya karena dipaksa orang tua awalnya. kok Paksa main musik lah gitu biar gak gabut. Akhirnya milih drum. Ya udah awalnya kepaksa tapi ya udah akhirnya enjoy aja. Oke, Tapi gue oke. sebelumnya tuh dari kelas 8 sampai kelas 12-an tuh kayak cuma main musiknya di rumah doang atau di sekolah, kayak di tongkrongan doang main nyoba-nyoba gitar gitu, ya. kayak otodidak gitu Iya, ya. otodidak. Cuma main gitar lagi nongkrong main gitar di rumah main gitar, terus fokus ke musiknya dan industrinya tuh baru pas kuliah. Baru pas Ya, kuliah. nyoba ngeband segala macam juga pas kuliah. Oh ya, nah pas kuliah nih, gimana sih kayak tiba-tiba masuk band gitu, kayak tiba-tiba masuk ke industri musik terus kayak ngeband di mana-mana, Oh. gimana sih? Pertama Coba itu gara-gara cerita. masuk UKM musik UKM, di IPB, di Max IPB, namanya. iya. Terus ada acara di situ yang harus tampilnya sebagai band atau solo, tapi iya. kan gue nggak mau solo, akhirnya gue nyari personil band. Terus akhirnya baru bentuk band sendiri di IPB. Jadi dari situ awal Iya, mulainya gitu. ngeband, ya. iya. Terus manggungnya awal-awalnya di situ juga. Manggungnya mah awal-awal online, ya tapi bandnya itu. Bandnya bandnya itu. Sampai sekarang ada kan? Ada. Oke. Bandnya masih Kalau Zaki gimana Zaki? Kalau gue pertama kali ngeband tuh SMP, tapi itu band-bandan. Oh, band-bandan ala-ala gitu. Ala-ala doang, main-main doang di nyewa studio terus main-main. Terus pertama kali punya band yang benar-benar proper itu pas SMA. SMA. SMA itu gara-gara ekskul. Jadi kalau di sekolah gua tuh
kalau eskul bandnya itu ada seleksi. Oh. Ada seleksi buat ntar jadinya satu band gitu perangkatan. Nah di situ baru mulai ngeband yang proper, ikut-ikut lomba, manggung sana sini, baru di situ mau. Kebetulan jadi- lu paling jago ya drama ya. Emang Oh gitu. Oke. Terus kalau kuliah ngeband juga? ngeband. Ngeband juga. Oh. Kebetulan ngeband. Ngeband. Nah, terus kalian kan abis dari SMA terus kayak ngeband kuliah. Nah, terus kayak nyari relasinya tuh dari situ kan. Nah, terus Oh, kayak iya. kalian sama temen-temen band kalian itu udah bikin lagu atau kayak kayak gimana sih caranya kalian bikin lagu gitu Oke, kayak oke. gitu. Dari relasi dulu kali ya poinnya. Iya, mungkin boleh. Tapi nggak tahu kebetulan atau gimana, tapi kalau di rumah gue pertemanan gue tuh emang musik semua rata-rata. Oh, musik semua. Jadi kayak Gampang ya. iya mau ngeband tinggal ngeband aja segala macam. Terus ada yang yang teman gue yang background musiknya ada tuh banyak gitu loh kebetulan. Nah, jadi ya relasi munculnya dari situ sih. Band segala macam juga dari kenalan-kenalan teman sendiri pasti. Dari kenalan-kenalan Iya. yang kayak di rumah-rumah aja makin deket makin Iya. gampang relasinya. Iya. Kalau Zaki gimana? Kalau gua nemuin relasi pas di kampus sih kebanyakan. Pas di kampus kebanyakan. kebanyakan. Bandnya juga banyak sih dengar-dengar di kampus. Ada Enggak, berapa sih? Ada satu Oh, doang. satu doang, ya. Nah, kan kalian, oh ya, sama tadi belum dijawab. Udah kayak bikin, kayak aku sering lihat sih kayak bikin karya, mungkin kayak bikin aransemennya, bikin karya berbentuk lagunya kan udah kan pasti pernah Iya. kan seorang musician gitu. Nah, gimana sih cara kalian nge-trigger ide-ide untuk kalian bikin karya, bikin aransemen itu? Kayak cara nge-triggernya gimana sih gitu? Kalau buat gue triggernya, gue nggak nyari sebuah trigger, tapi kadang-kadang triggernya datang sendiri aja. datang Misal sendiri. kayak dengerin lagu dari Spotify kan kayak random aja. Terus tiba-tiba ada lagu yang gue suka. Nah mungkin dari situ kan bisa dikembangin kayak chord progressionnya ke lagu gue yang bakal gue buat. Atau dari, gue juga suka nanya temen-temen yang main musik juga kayak, saranin lagu dong. Nanti gue saranin juga dia lagu. Jadi kayak ganti-ganti referensi musik. Nanti lama-lama ya jadi Bisa berkembang idenya. Ha-ha. Kalau Zaki gimana Zaki? Kalau gua kan kebetulan gua drummer. Drummer. Jadi nggak main chord ya. Iya. Jadi gua nggak main chord. Jadi kalau misalnya bikin aransemen paling lihat-lihat drummer-drummer lain sih. Biasa dari YouTube ada yang band cover, terus kalau ada yang ritmenya enak diambil gitu-gitu. Oh, ada ritmenya enak diambil. Hmm. Terus kan tadi udah nih trigger ide-ide. Terus kalian kan kalau tadi Bang Fahrel udah bilang dari Spotify, terus kayak ada apa ting gitu kayak di ini gitu. Nah, ada nggak sih referensi lain kayak yang bisa bikin kalian ngelanjutin karyanya itu kayak selain kayak dari Spotify, atau kayak mungkin kasih tahu teman-teman yang mau bikin lagu referensinya kira-kira dari awal mau di mana, mungkin sampelnya apanya itunya Referensi gitu. apanya nih? Referensi kayak idenya atau kayak sampel-sampel lagunya boleh apa aja, Tapi itu tergantung ya, genrenya tergantung mungkin genre ya. yang dia suka gitu loh. Iya. Kalau gue kan lebih ke pop Indo atau R&B ya. Oh, R&B. Iya, jadi referensinya udah banyak sih tuh. Kayak R&B kan setiap hari ada aja yang rilis lagu. Iya, iya. Oh, Gila, mungkin ini iya. deh, boleh Bang Fahrel sama Zaki sebutin artis favorit yang bisa dijadiin referensi gitu. Siapa? Oh, kalau barat ya, Barat, boleh. Rex Orange. Oh, Rex Orange. Cat Iya. guys, bisa didengerin. Kalau Indo, gue lebih ke Hi-Fi, Malik, Hi-Fi. Ran, segala macam. Iya, iya, iya. Iya. Kalau Zaki Zaki gimana Zaki? Ntar mikir dulu ya. Oh, mikir dulu. Banyak ya? Gue nggak punya artis favorit Oke. sebenarnya sih. Tapi kalau Zaki genrenya lebih kemana dan cari referensinya lebih kemana? Kalau gue sih sama kayak Bang Fahrel ya, kebanyakan pop Indo sama R&B gitu-gitu. Mungkin kalau referensi, gue lagi suka dengerin ini sih sekarang. Kalau dari Indo tuh Pamungkas. Oh, Pamungkas. Pamungkas lagi sering. Pamungkas juga bagus, juga bagus. Iya sih, bagus. Ya bisa dicatat ya. Biasanya kalian kalau ngeliat kayak lagu-lagunya mereka tuh dari live record, maksudnya live performance-nya atau dari apanya gitu? Dari Spotify doang sih. Dari YouTube juga. YouTube kan dia suka tampil-tampil di mana. Biasanya biasanya- dia membeda-bedain aransemennya kan. Oh iya ya. Nanti Nah dari jadi situ bisa referensi juga. dicatat ya. Iya. Bener. Nah bisa dicatat ya guys ini tadi. Oke, tadi kan udah bahas referensi. Nah sekarang referensi udah dapet, bahan-bahan udah dapet semuanya. Nah sekarang
tools apa aja sih yang kira-kira dibutuhin sih gitu, kayak buat recording. buat recording, buat bikin musik secara in general lah. Oke. Buat recording lagu tuh ada 2 cara sih aslinya. Lo mau cara simple atau cara yang rada susah tapi lebih masuk aja ke selera lu. Kalau mau lu bisa langsung ke produser, langsung nyewa studio. Oh iya. Jadi kayak udah all in gitu udah ya all di in, situ. tapi lebih mahal. Kalau home recording juga bisa, tapi beli alatnya juga mahal sih. Alat recording sendiri, home recording di rumah itu toolsnya ada sound card, terus headphone, mic apa sih? Mic apa aja? Micnya ini. Aduh lupa namanya. Pokoknya kabel jack segala macam. Kabel-kabelnya. Terus sama DAW dari laptopnya. Tapi kalau home recording juga lu butuh ilmunya. Buat mixing, mastering segala Jadi macam. harus diperdalam lagi ya. Iya. Terus mungkin kayak software-softwarenya gitu ada nggak rekomendasi gitu? Gue pakai FL Studio. FL Studio. Iya. Kalau dari Dopung ada rekomendasi atau tambahan gitu? Sama sih kurang Oh sama. cewek juga pakai FL, kan kebetulan gue juga drummer kan, juga drummer. jadi nggak butuh kayak mic dan lain-lain. Iya, Paling gue iya. pakai drum elektrik, terus colokin ke Colok ya. DAW langsung, terus tinggal record gitu doang. Jadi tadi apa aja di list? Sound card, kabel jack, Alat musiknya Alat pasti musiknya Alat pasti musiknya, ya. ya. Terus Mic. mic dan Headphone. softwarenya, Headphone headphone juga software. bisa, Ah. sama Kalau- speaker, dual speaker. Dual speaker. Kalau misalnya kita pengen ini nggak intermezzo, kayak nanya lebih lanjut sih. Kalau pengen bikin musik tapi nggak usah pakai alat musik gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa pakai FL Studio aja, gambar. Gambar. Iya. Oh. Lebih ribet. Tapi harus diperdalam lagi ya. Iya, butuh ilmunya. Jadi lebih prefer kalian, apalagi yang bisa jago main alat musik, langsung aja bikin Langsung, musik, iya. terus langsung download softwarenya, dan langsung bikin di situ Iya. ya. Oke, nah tadi udah ngomongin tools, udah ngomongin referensi, terus untuk publishing lagu, sekarang lebih ke promosi publishingnya gitu. Nah kira-kira kalian publishing lagu tuh enaknya di mana sih? Kayak gimana? Terus kayak gimana sih caranya publishing lagu gitu? Publishing lagu itu bisa melalui publisher atau agregator, atau lu masuk ke ini mungkin masuk apa label, jadi nanti diurus sama mereka. Kalau publisher tuh kadang-kadang lebih seringnya bayar, tapi nanti royalti 100% ke lu. Kalau agregator tuh rata-rata ada yang lu gratis, tapi nanti royaltinya di dia berapa persen. Tapi kalau emang nggak bikin lagu bukan buat ngincer Komersial, duitnya, bukan buat ngincer duitnya sih nggak apa-apa, agregator aja. Agregator aja. Iya. Terus kalau itu berarti kalau pakai publisher sama agregator kayak udah diituin sama mereka dong, Iya. kayak segala Lu- macamnya. iya. Tinggal ngasih cover artnya cover gimana, artnya. audionya gimana, terus judul, penulisnya, lirik, segala macam nanti mereka yang ngurus. Nah kalau misalnya kayak ngupload di SoundCloud, Spotify gitu, kira-kira ada mungkin kayak pantangan atau kayak regulasi atau apa gitu, misalnya harus bayar gitu, ada nggak kira-kira? Enggak sih. Spotify itu tadi kalau bayar ya mungkin pakai publisher bayar. publisher. Kalau SoundCloud enggak deh. Kayak lu SoundCloud langsung ya? langsung HP juga bisa. Kalau Spotify berarti pakai agregator ya? Iya, Tadi. agregator. Kalau gua pakainya agregator. Oh, nah tuh catet ya yang buat mau ngupload, soalnya biasanya tuh orang-orang tuh bikin karya udah bagus, tapi nguploadnya tuh yang bingung Nggak ya. tahu. yang Ke IG kayak- aja dulu, ke IG. Oh di IG juga. Di IG aja dulu, YouTube. YouTube, YouTube juga bisa jadi platform Iya. ya. Nah, terus, nah kalau dari semua platform yang tadi, kira-kira yang paling oke banget apa tuh? Spotify sih. Spotify Udah ya? paling proper. Terus mungkin ini, gimana sih caranya kita promosiin? Kan ya promosinya kalau kalian kayak gimana promosi dari lagu itu gitu? Mungkin lewat personal atau Kalau gue sendiri dari teman-teman sekitar doang sih. berarti Biasanya relasi nge-share gitu ya ya? relasi. Atau upload di IG juga bisa. Iya. upload di IG. Tapi kan pastinya kayak biar kayak jangkauan kita lebih banyak, kita perlu community atau kayak Iya. orang-orang yang suka ngeband juga nggak sih, kayak suka Iya. musik juga. Nah gimana sih kalian ngebikin community itu gitu? Ngebikin teman-teman relasi itu gitu? Sejauh ini ya cuma gara-gara suka ngeband bareng aja, jadi kayak kalau minta tolong sama mereka ya mereka pasti
bantu nge-publish lagunya segala macam, nge-share lagunya ke sini. Ini dari ini ya tadi kalau Bang Farel dari UKM. Iya, kayak musik juga. Kalau Zaki gimana? Kalau gue paling kalir aja sih. Kalau misalnya lagi manggung terus ketemu yang gue kenal, dari situ bisa Iya. Dari nulis yang lain situ. lagi. Misal punya teman gue punya teman lagi, terus punya teman lagi gitu. Datang lagi. Oh jadi kayak ya udah kalau ada change kita datengin aja orangnya gitu ya. Kayak langsung aja reach out gitu ya. Nah itu juga note juga. Oke, last question nih buat kalian. Nah, boleh kalian apa sih karya-karya kalian dan boleh promosiin coba ke teman-teman Fateta Oke. semuanya. Buat yang belum pernah dengar atau belum pernah tahu, gue ada lagu di Spotify juga. Judulnya Janji Menua sama Terukir Abadi. Baru 2 lagu sih. Lagunya udah ada tapi belum pernah dipublish aja. Atau kita dengerin bareng-bareng aja sekarang? Ya, nggak usah. Nggak usah, Bisa oke. tulisin di Spotify ya Fahrel Langsung Fahdar. ya. Fahrel Fahdar. Langsung cari-cari. Langsung dicari, langsung. Ya, Terus bagus. kalau Zaki, apa nih? Gue promosi band aja kali ya. Oh, promosi Jadi, band. Kalau ada anak-anak Event. ITB ya yang mau ngadain acara butuh band, bisa langsung kontak aja. Kontak ke IG aja, DM Zaki Aryan underscore aja, nanti dia bisa Soalnya disampaikan. beliau nama ini, bandnya apa? Nama bandnya? Dan gue ada lah. bandnya ada berapa sih? Kalau boleh tahu nih? Ada 3. Ada 3. Jadi kalau butuh band, jadi setiap band beda genre gitu atau gimana, Pung? Udah sama semua sih. Oh, sama semua. Jadi ya tergantung Ya, sebenarnya nggak beda-beda banget, tapi masih pop lah. R&B gitu. Iya. Jadi kalau mau ngundang band, boleh ke dia, nanti dia nyesuaiin bandnya mau yang apa, boleh gitu. Yang paling jago yang mana, Bung? Hah? Yang paling jago? Aduh, kok gitu? Sama aja. Oh, sama semua jagonya. Oke, kalau Bang Farel ada band nggak? Siapa tahu mau dipromosiin juga gitu? Ada tapi lagi vakum kayak. Oh, lagi Udah pada vakum, sibuk. udah pada sibuk. Oke, tapi nanti semoga bisa Bisa lanjut. lagi Iya. dong, kayak Amin. perform lagi nanti Iya. mungkin di FAC. Boleh. Boleh ya. Terus BTW guys, kita juga nanti bakal punya band nih. BEM Senbut bakal punya band, tapi nanti tunggu aja informasi selanjutnya ya. Nah, yaudah sekian aja sih podcast kita. Thank you banget buat Zaki sama Bang Farel udah Sama-sama, datang makasih juga. ke acara podcast Podcast kali Senbut. ini. Tapi sebelum kita penutupan, mau ada jargon dulu. Nah, karena Bang Farel yang paling tua di antara kita, jadi Bang Farel yang jargon Boleh. ya. Oke, boleh Bang Farel. Udah siap? Siap. Oke. Salam solidaritas tanpa batas. Fateta. Solid. Fateta. Solid. Fateta. Solid. Yeay. Oke, see you on the next video. Bye. Dadah.